Tempat. Oh.
Oke, udah kumpul semua. Bisa dengar suara saya? Dengar, Mas Pasti. Bisa, Pak. Oke, jelas. Nah, suara saya jelas enggak? Jelas, Pak Jelas, Ali. jelas, jelas, Oke. Jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang belum kenal sama saya bisa kenalan. Saya Fatih dari Kode Niaga Tama cabang Pantai Selatan. Oke. Oke, di sini kita join lagi. Jadi di hari Rabu ini spesial banget. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang sering join di Semanggi University, ini mungkin sesi pertama kalinya ya. Ada sesi khususon tim support. Oke, dan menarik sekali untuk tema di malam hari ini. Jadi langsung diangkat tema How make your services become excellent. Jadi gimana sih service excellent dari sudut pandang tim support? Oke, di sini saya sebagai moderator, nanti ada dengan Pak Alif sebagai pembicara atau suhu atau masternya di bidang uh, technical service. Oke, tadi sudah diawali. Jadi bagaimana sih service excellent dari sudut pandang tim support? Oke, berpengaruh nggak sih terhadap penjualan? Harusnya pastinya ya, karena kita bisa lihat sendiri contohnya. Kayak kenapa orang kok mau beli Epson? Nah, karena orang udah pada tahu kalau beli Epson garansinya di kota manapun ada. Nah, mau garansi juga gampang, tinggal nyamperin di cabang mana ada service centernya Epson, kita bisa langsung service. Nah, sekarang kita akan bedah, jadi how make your services become excellent. Oke, menarik pembahasan kali ini, Pak Alif. Jadi, gimana sih caranya untuk membuat service excellent dari sudut pandang tim support? Karena ya kita tahu sendiri yang namanya tim support biasanya kalau tim sales kan strikernya, kalau tim support biasanya ya bagian cuci piringnya. Nah, tapi ternyata tanpa kita sadari itu justru bisa jadi apa ya, unique selling value kita ketika kita bisa memberikan service yang menarik. Oke, bisa langsung dimulai, Mbak Alif.
Oke, terima kasih Mas Fatfi ya. Oke, kita mulai. Bentar, suara saya kok putus-putus ya ini. Cek. Oke, jelas Pak. Oh, Jelas buat teman-teman yang belum open cam bisa join open cam karena atau kita headset saya ini. sesi hanya 1 kali. Oke, ikan hiu, ikan buaya, apakah dengar suara saya? Buaya dengar, Pak. Jelas, Oh, Pak. jelas ya Dengar, dua-duanya. Pak. Oke. Jelas. Ya, terima Jelas, kasih. jelas. Oke. Tadi headset saya agak kecabut ternyata. Oke, terima kasih teman-teman. Pertama dari Mas Fatfi ya. Oke, mengantarkan di kuliah malam hari ini. Oke, selamat datang teman-teman dari SKI, dari Kodeshop dan dari MKO. Oke. Excellent service. Nah, sebenarnya apa sih excellent service itu? Oke, ini yang nge-share siapa? Saya atau Mas Fatfi? Atau Oke, atau saya sendiri bisa. Oke, saya share screen ya. Sebenarnya mungkin teman-teman sering mendengar ya, apa sih sebenarnya excellent service ini? Mungkin pernah dibahas juga di sesi-sesi yang sekarang sudah 95 ya. Nah, kalau yang di sesi sebelumnya mungkin lupa sesi yang keberapa, luar biasa sekali. Nah, kita lebih perdalam lagi. Apakah dari tim support ini juga akan mendukung untuk membuat penjualan menjadi melejit? Nah, sudah tampil share screen-nya ini. Ambil. Oke, how to make your service become excellent. Kalau saya nyebutnya ini service excellent. Oke, sebenarnya apa sih itu excellent service? Nah, apakah customer itu merasa puas service kita, layanan kita itu dianggap excellent? Excellent itu apa? Bagus ya? Bukan ini ya, di Microsoft Word itu ya, excellent. Apakah produk bekerja sesuai brosur? Nah, itu apakah disebut excellent? Kemudian yang kedua, apakah pengiriman tepat waktu? Nah, apakah sudah layak tepat waktu dapat bintang 5? Apakah packing rapi dan aman? Nah, di bubble, double, dikasih dus. Nah, apakah itu juga dapat bintang 5? Kemudian apakah kemasan bagus? Wah, ini. Jadi packingannya nggak hanya kardus coklat, nah, tapi kardus yang kemasan glossy, kemudian ada warna-warna yang menarik. Apakah itu disebut juga excellent? Atau ada panduan penggunaan yang lengkap? Atau ada yang lain lagi, mungkin berasumsi atau beranggapan excellent service itu apa? Atau ada yang mau masih masukkan? Wah, dari Pak Slamet kok ngacung ini? Oh, enggak ya? Ya, Boleh, boleh Pak. ya. Kasih sedikit, Pak. Oke. Paling kalau menurut saya service excellent juga pelayanan, Pak. Mungkin dari sisi pengiriman, pelayan juga tepat waktu, sama ramah dan itunya apa ya? Cara bahasa Jawanya itu gerapyak lah. Menyapa, saling tanya-tanya kabar apa gimana gitu, Pak. Ramah gitu. Oke, terima kasih Pak Slamet. Nah, jadi ketemu habis ngirim ke customer langsung, halo bro, nah, gimana nih? Jangan lupa order lagi ya, bintang 5-nya ya Kak. Oke, terima kasih Pak Slamet. Nah, apakah semua itu bisa dianggap ini excellent oleh customer kita? Nah, kalau kita lihat, kita rasakan sebenarnya hal itu adalah standar. Nah, jadi customer beli produk kita, bisa di semuanya di MKO beli printer, di Kodeshop beli scanner, di SKI dapat ini kartunya. Apakah sesuai dengan brosur yang ditawarkan? Nah, kalau sesuai, ya itu adalah standar, bukan wow, karena memang sesuai dengan kita tawarkan. Kemudian tepat waktu, nah itu juga standar. Kalau molor, nah ini sesuatu ini dikatakan excellent kalau ini ya lebih cepat ya. Nah, janjinya 3 hari sesuai di biasanya kalau kita belanja online estimasi kan ada ini. Nah,
belanja tanggal 1, estimasi tanggal 5 nyampe, ternyata tanggal 3 sudah nyampe. Wah, itu mungkin yang dikatakan excellent. Kemudian packing rapi dan aman. Nah, ini juga standar. Nah, kenapa? Untuk produk-produk di company kita ya, semuanya itu wajib sebenarnya rapi, kemudian aman, karena kita kan jualan barang elektronik. Nah, kemasannya harus aman ketika delivery, mungkin terkirim lewat entah lewat darat, lewat laut atau udara, bisa jadi perlakuan kurirnya, nah harus aman barang kita. Kemasan bagus, nah ini tentu ini semuanya ini, semua produk ini, kalau kemasannya bagus, nah pasti menarik ini untuk customer. Panduan penggunaan yang lengkap, nah ini standar juga. Semuanya harus ada kelengkapannya. Jadi customer enggak beli apa ya? Masih ingat yang kasus dulu jual apa? Mystery box. Nah, ada yang tahu enggak ini mystery box? 100 ribuan. Dapatnya mainan plastik. Kalau zaman dulu apa ya namanya? Beli kucing dalam karung. Nah, mystery box. Nah, kalau penggunaan lengkap, kelengkapannya apa aja, jadi customer tahu, oh ternyata saya dapat produk yang original. Jadi standar, kemudian ramah ya, iya sih. Mungkin kita sering lihat ya meme-meme ini ya, yang di Reel atau di TikTok, yang ongkir gratis, datang surat dilempar ya, beruang. Keseringan ongkir gratis. Ya, jadi on time, kemudian ramah itu wajib, standar. Nah, sebelum kita beralih ke yang disebut excellent itu apa sih? Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya untuk menuju excellent apa yang harus dilakukan atau aspek apa yang mempengaruhi. Oke, kita next. Nah ini, agar dapat bintang 5, apa sih aspek penting dalam sebuah excellent service? Oke, kita next. Attitude. Nah, attitude itu apa sih? Nah, jadi attitude itu adalah bentuk sikap ketika menghadapi dan melayani pelanggan. Nah, kita kan ada yang ini ya, ada toko offline, ada juga yang online. Nah, kalau offline itu juga attitude diperhatikan. Jadi offline itu ketika offline berhadapan dengan customer, yang harus diperhatikan adalah sikap tubuh. Nah, ini harus gesturnya tegap, jangan nunduk terus berkacak pinggang. Wah, ini bosi ini kan pelanggan, padahal bos kita itu adalah pelanggan itu. Kemudian nada bicara. Nah, disesuaikan juga. Kita kadang harus melihat lawan bicara kita. Kalau dia berasal dari Jawa Tengah, ya jangan diajak ngomong Surabayaan lah. Surabaya itu apa ya bahasanya ya. Kemudian ya, yang penting kontak mata atau eye contact. Nah, ini penting ini. Jadi dari situ kita bisa melihat ya, tatapan matanya gimana. Ketika dia menatap kita tatap juga. Nah, ada nanti ketika komunikasi terjalin, akan ada pemahaman yang sama. Nah, eye contact ini penting ini juga. Kemudian untuk yang online bagaimana? Nah, yang online kan enggak berhadapan langsung dengan customer, seharusnya lebih mudah ini. Seperti yang dulu diungkapkan Bu Rina ya dari UKAD. Kalau online lebih mudah sebenarnya. Pertama, fast respon. Nah, ini kan kita sudah disediakan berbagai media ini untuk merespon, baik laptop maupun HP. Kemudian jadi fast respon ketika tuning. Nah, ini oh ini ada yang ini. Meskipun kita sedang sibuk, fast respon, pagi Kak. Nah, dijawab halo, dia halo, kita langsung fast respon, pagi Kak. Mohon maaf, belum bisa melayani, saya layani 10 menit lagi ya. Yang penting ada respon. Kemudian sapaan chat. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu. Kalau sekarang sudah gaul ya, sudah umum bahasa di online ini. Pagi Kak. Ya, jadi nggak usah pagi Pak, pagi Bu. Nah, karena pakai yang lebih universal. Kalau di komunitas motor itu semuanya dipanggil Om. Jadi sama tante. Baik yang baru lulus, masih SMA, sudah tuwil, itu dipanggil Om semua kalau di komunitas motor. Kemudian pilihan kata dalam menjawab. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ini pernah dibahas juga di pertemuan keberapa saya lupa mengenai yang dinamakan sales script. Nah, ternyata ini dalam dunia support juga diperlukan sales script atau yang disebut mungkin support script ya. Hampir sama mungkin dengan yang di sales support.
Nah, ini kita punya template. Jadi, misal kita kebingungan menghadapi banyak customer, ketika mensupport, kita bisa menggunakan template ini. Kemudian satu lagi, agar tidak terkesan dijawab oleh sebuah mesin atau robot. Nah, kalian bisa, mungkin awalnya ini ya, auto answer-nya itu robot. Nah, tapi ketika untuk membuat kita terlihat fast response. Tapi setelah itu begitu kita handle, kita gunakan emoticon agar lebih manusiawi. Jadi kalau kita kasih gambar smile, ya pelanggan juga merasa, oh yang kita chat ini ramah, fast response itu. Nah ini ya, attitude ini penting sekali. Kalau dalam basic mentality, teman-teman mungkin sering dapat ya namanya basic mentality yang namanya attitude diletakkan di pertama. Waktu itu saya ingat Pak Ruby kalau nggak salah, ASK. Attitude, skill, dan knowledge. Nah, kenapa attitude diletakkan di pertama kali? Oke, itu pentingnya attitude ya, aspek penunjang kepuasan pelanggan. Oh ya, tadi mengenai sapaan chat. Oh ya, di online ya. Oke, bisa melalui robot ataupun setelah robot segera kita respon secara manusia. Aspek yang kedua, nah, ability. Nah, apa sih namanya ability itu? Jadi yang dinamakan ability, nah, bentuk kemampuan kerja yang sangat baik dalam menghadapi konsumen dengan komunikasi yang efektif. Nah, jadi kemampuan kerja kita bisa juga perorangan maupun dalam tim. Bisa kita terapkan dalam toko yang offline. Nah, ketika ketemu customer, tim support ini bisa ketika ada komplain, ajak diskusi. Gali kebutuhan customer secara face to face. Nah, di sini supportnya itu bukan berarti after sales ya, tapi bisa juga pre-sales. Jadi sebelum deal, kita biasanya mungkin ketika banyak customer, nah teman sales kita kewalahan, nah kita juga selaku tim kita mensupport. Ada pelanggan yang atau mungkin teman-teman sales kita ada kendala. Wah ini kok kelihatannya expert banget ini customernya ini, kebutuhannya banyak dan kompleks. Nah, kita sebagai tim support, nah kan sering nih dapat ini case. Nah, kita ajak diskusi, kita gali. Ini kasusnya kok kelihatannya menarik ya, beda dengan kasus biasanya. Nah, kita gali kebutuhan customer secara face to face, secara privat. Kalau memungkinkan diajak ke satu ruangan khusus. Nah, agar dia nanti akan ini keluar semua apa yang dihadapi, apa yang dia butuhkan, sehingga kita bisa segera cari solusinya. Nah, kalau online gimana, Pak? Nah, gini Kak, kalau online kita bisa chat kebutuhan customer secara detail, bisa lewat teks. Nah ini kalau lewat teks ini mungkin ya, kepanjangan ya. Biasanya customer sudah mengurangi, teks maunya cepat. Nah bisa kirim foto atau video. Nah yang kalau dalam teknisi atau sales support mungkin sering ya, printer rusak, rusaknya bagaimana? Dia tidak bisa kalibrasi itu tidak bisa membahasakan. Pokoknya printer rusak, akhirnya di video. Oh ternyata itu hanya salah masang sensor, hanya salah kurang nutup, nah sehingga hasilnya tidak keluar. Nah dengan video pasti lebih jelas nanti. Kita juga analisanya lebih mudah. Nah itu yang disebut ability. Oke, next. Yang ketiga, yang ketiga attention. Nah apa sih attention itu? Attention adalah bentuk kepedulian terhadap kebutuhan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan. Jadi ini lebih ke arah apa ya, empati. Nah, jadi kita posisikan sebagai support berada di posisi customer, sehingga kita juga ini apa ya, menghayati. Oh ternyata di posisi customer dia butuhan ini, support ini seperti ini. Nah kalau kita di toko yang offline, kita bisa mendengarkan ya keluhan pelanggan. Jadi kita bukan sebagai apa ya, orang yang banyak bicara, tapi pelanggan itu orang yang perlu didengarkan. Nah, kita dengarkan dulu keluhannya. Komplainnya apapun kita terima. Ya Pak, oh gitu Pak ya. Kita ajak duduk, nah, kasih minuman agar
temperaturnya turun. Nah, pasti dia akan nanti cerita. Oke. Kalau khusus semarah apapun dia terima aja. Iya, Pak. Nggih, Pak. Oh, gitu, Pak ya. Nah, komplainnya artinya kalau dia semakin mengeluhkan layanan di kita atau produk kita, berarti dia care. Dia masih mau menggunakan produk kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang enggak mau pastilah meskipun entah garansi atau enggak pasti ya udahlah harga segini aja aku enggak apa tak buang lah. Nah, ketika dia menyampaikan keluhannya berarti dia masih care dengan kita. Kalau yang dikatakan Bu Zara dulu ya dari Kode Shop. Bu Zara ada ya? Hadir Pak Alif. Hadir ya. Apa dulu katanya Bu Zara ya? Nggak dengar Pak Alif. Jadi customer yang paling keras komplainnya nanti pasti akan repeat lagi itu. Seingat saya itu Bu Zara menyampaikan ternyata benar. Kalau secara online, iya, ya Bu Zara terima kasih. Kalau yang online, nah kita bisa mencatat nih keluhan pelanggan, kita sampaikan empati kita. Nah kemudian kita beri ini estimasi ya, kapan kita bisa memberikan solusi. Nah jadi kita sampaikan juga empati kita. Kita itu berpihak ke di sisi customer juga, bukan sebagai jadi di dua sisi ya, di sebagai customer dan jadi prinsipal. Nah, kita kewajibannya selaku suppliernya memberikan solusi terhadap produknya karena ini evaluasi. Walaupun nanti yang ternyata yang salah customernya, ya enggak perlu inilah, kita kasih pengertian, Pak, ternyata mesin ini enggak masalah. Penggunanya juga mudah. Mungkin cara penggunanya Bapak yang kurang tepat. Nah, kurang tepatnya bagaimana? Ada nanti di aspek berikutnya ini. Oke, saya next. Nah, ini appearance. Nah, ini yang sebenarnya jadi apa ya? Tren saat ini atau sudah lama ini. Appearance adalah penampilan yang mencerminkan kualitas dan keandalan pelayanan kepada konsumen. Sebenarnya apa ya ini? Penampilan itu maksudnya bagaimana ya? Apakah penampilan sales, penampilan support, ataupun produk atau tempatnya? Kalau di toko offline yang jelas, nah di mana-mana yang namanya first impression itu penting. Jadi sebagai semuanya ini tidak hanya sales, support, kemudian delivery, ketika berhadapan dengan customer, nah kondisinya pasti harus diperhatikan. Pertama kerapian rambut. Nah ini pasti first looking ya. Kecuali kalau di apa ya? Studio musik underground pasti kan gondrong-gondrong ini. Nah, cuma kita kan di bidang yang formal, bisa dibilang formal tapi semi formal juga. Kerapian rambut. Nah, kemudian pakaian ketika berhadapan dengan pelanggan. Nah, nggak mungkin lah kita pakai kaos kotang gini. Lari pelanggan nggak jadi komplain sih, seneng. Tapi nggak jadi beli. Nah, jadi first impression juga penting ketika berhadapan dengan customer. Walaupun customer kita bisa jadi ya datang katok pendek, kaos oblong, pakai gelang, pakai anting, ya tapi kan dia customer kita. Siapa tahu dia walaupun berpakaian seperti itu, tapi kalau langsung beli 100 unit, nah, no issue kan, no problem. Kemudian selain secara diri ya, lingkungan juga nanti. Jadi tempat kerja, tempat kita menerima customer juga kita perhatikan. Jadi misal pun ada kursi ya, kursinya pastikan dalam kondisi yang bersih dan layak untuk duduk. Nah, gimana kalau enggak cukup nih? Nah, ini mungkin yang jadi dilema ya di toko-toko offline yang customernya banyak. Saya pernah sih datangi sebuah toko pakaian sampai antri-antri, memang sih mau lebaran ya. Nah, dia ngantri sampai berjajar di luar. Ataupun teman-teman ada yang sudah pernah ini ke mie gacoan. Nah, di semua cabang ini luar biasa ini. Antrinya sampai antri di parkiran. Terus untuk pelayanan yang ini Shopee Food ada tempat duduknya sih untuk antrian. Nah, itu juga termasuk layanan mereka terhadap customernya ini. Nah, kalau yang toko online gimana?
Nah, toko online, nah ini kan tampilannya nanti ada di HP atau di laptop atau di komputer. Tentu saja, pertama yang diperhatikan adalah tampilan foto produk. Nah, ini sekarang kalau kita lihat tampilannya, wah serba glowing, kemilau untuk foto produknya itu. Jadi warnanya betul-betul hitam, solid. Pencahayaan juga diatur, jadi yang sisi yang berbayang tidak ada, yang ngeblur, yang resolusinya sudah tinggi nih, ada yang 4K, oh itu video ya. Jadi tidak ada yang kualitas VGA, JPG-nya kecil, nah itu tidak ada. Jadi ketika tampil di lapak, itu sudah foto yang apa ya, bisa dibilang kredibel, representatif. Kemudian menampilkan juga informasi spek produk. Nah, kalau di MKO mungkin printer, nah, kecepatannya berapa, resolusi berapa. Kalau di Photoshop mungkin bisa jadi satu program POS lengkap dengan printer, scanner, kemudian softwarenya apa. Nah, dari SKI ya, kalau SKI saya juga masih apa ya, mengenai kartu ataupun termasuk kartunya mungkin dari bahannya ada yang glossy atau mungkin yang perlu apa namanya yang RFID. Nah, ditampilkan semua jadi customer jelas walaupun sekilas lihat oh sudah tahu oh produk ini kok gini ya, bagus ya. Pasti menarik ini. Oke. Itu appearance ya, penampilan yang mencerminkan kualitas. Nah, ini ada lagi accountability. Apa sih ini? Kok accounting segala? Jadi accountability adalah bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen. Oke, saya ulangi. Accountability itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen untuk menyelesaikan setiap keluhan atau masalah lain yang timbul. Nah, jadi ini sebagai apa ya, penampung. Sebagai seorang support bablasan. Nah, menampung atau menerima mendengarkan keluhan dari customer atau komplainnya. Jadi kalau di toko, oh ini kebalik ini ya. Kalau di toko offline, biasanya datang didengarkan keluhannya customer apa. Ataupun kalau customer tidak datang, kita bisa menerima keluhan dari by phone. Terutama mungkin sering dialami oleh teman-teman yang sales ini. Nah, jadi ketika ada problem, merasa waktu itu belinya dari sales A, nah itu pasti menerima komplainnya pertama kali. Mungkin dari sales, waduh, udahlah nanti ada tim sales yang aku masih ngejar omset nih. Oke, dihandle tim sales, tim support. Nah, tim support juga gitu. Jika belum bisa memberikan solusi, wah ini case-nya baru ini ya. Kok baru ini ya, ada printer nggak mau nyala. Nah, kenapa? Padahal adaptornya nyala. Nah, oke, kita terima dulu Kak ya. Nanti kami analisa dulu. Nah, makanya tadi ada di yang aspek sebelumnya tadi, yang nah ini ability, kebutuhan customer secara detail. Nah, mungkin bisa jadi barangnya nggak dibawa ke waktu ke tim support atau dibawa servis, atau dia ada dokumentasi, oh keluarnya ternyata gini, di kantor ternyata ada masalah seperti ini, oh gitu. Nah, jadi tetap kita terima keluhannya. Kemudian kalau yang online, nah ini adanya tiket keluhan. Nah, kalau kita sering ke ini ya, teman-teman pernah komplain enggak ke misalnya ke Grapari, wah nggak dapat sinyal. Gimana komplainnya ya nggak dapat sinyal ya? Atau ini layanan internet provider nah, di tempat kalian. Nah, atau di rumah lah layanan provider internet ketika tiba-tiba router wifi-nya mati, nggak dapat sinyal, nah pasti komplain. Nah, kalau dari situ kan nanti dapat ini tiket keluhan. Tiket keluhan Anda nomor sekian. Oh, sudah masuk berarti. Nggak hanya sekedar diterima. Gimana, Pak? Saya ada keluhan ini. Oh iya, 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 ya sudah. Klik.
Nah, kalau ada nomor tiket, pelanggan merasa aman. Oh, keluhanku diterima ini. Ya, biasanya ada informasi tenggat waktu akan diberikan solusi atau respon berikutnya mungkin 24 jam ke depan. Entah kalau yang di provider internet itu visit, nah kalau kita juga bisa. Misal nih, keluhannya kita belum bisa memberikan solusi saat itu juga, kita janjikan, Pak, Kak, dalam waktu 24 jam atau besok hari Selasa jam 13.00 kami berikan solusinya. Nah, jadi kita juga ada waktu diskus dengan rekan kita, diskus dengan supplier kita mengenai problem yang terjadi. Sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk customer. Nah, itu yang disebut accountability. Nah, yang terakhir ini yang utama ya yang harus kita lakukan setelah berbagai hal tadi, ketika kita sudah support, sudah menerima keluhan customer, sudah menerima barangnya malahan untuk di service, yang terakhir adalah action. Nah, action, tindakan nyata dalam melayani konsumen secara langsung. Nah, jadi ini lanjutan dari yang tadi. Kita sudah berjanji memberikan solusi, nah kita juga harus komit. Ketika kita menjanjikan estimasi waktu yang ditentukan, kita juga melakukan action. Solusinya bagaimana? Kalau secara offline, nah melayani jika customer datang ke toko ya ini, wah ini auto komplitnya jalan ya. Ini toko. Jadi ketika customer datang ke toko sudah janjian, Kak saya dipandu tidak bisa, by phone, call, di remote masih tidak bisa juga. Kak saya datang ke toko ya, tidak tahu dikonekkan ke laptop saya. Nah, siapa tahu ketika datang ke kantor kita, toh ternyata Windows-nya bermasalah, Windows-nya bajakan. Nah, itu ternyata oh nggak bisa sehingga drivernya diblok atau bahkan ada antivirus yang ngeblok instalasinya. Kalau di remote mungkin kita tidak nyadari hal itu. Atau bahkan juga visit ke tempat customer. Nah, ini sesuatu yang amazing ini, yang diharapkan banget sama customer ini. Visit ke customer. Nah, ketika datang, wah pasti customer, wah ternyata datang ya, aku dilayani ini. Aku sudah invest produkmu, kemudian kamu datang membenak apa ya istilahnya, membenarkan apa, membetulkan. Nah, ternyata toh tidak selalu cacat produksi ataupun harus servis, kadang cuma settingan. Sebenarnya kalau kita sudah mastery atau sering menerima komplain, kita bisa analisa juga dari keluhan, oh ini bisa kita pandu, oh ini harus masuk servis, oh kalau seperti ini mungkin kita harus visit. Nah, sebagai bentuk layanan, misal ini customer gede ini, nah dia beli mesin di kita harganya 100 jutaan, nah toh kenapa kita nggak visit ke dia, siapa tahu repeat order lagi. Oke, kalau yang toko online, nah ini toko online tindakan nyatanya kita bisa tadi meremote ya. Ini kan di mana-mana sekarang sudah connect internet. Nah, kita bisa remote di komputernya customer apa yang menjadi problemnya. Kemudian memberikan tutorial lengkap ya, bisa dalam bentuk teks atau video sehingga customer ini bisa ini mengakses ke apapun dan belajar mandiri. Nah, siapa tahu nih bapaknya yang beli, kemudian cara pakainya masih bingung. Nah, kan anaknya kan zaman ini generasi gen milenial nih. Pasti waduh, baca itu sudah pasti malas. Pasti larinya ke YouTube. Nah, kita kasih linknya, kita share atau channel kita. Ini produknya ada di sini, tinggal searching. Nah, kalau anak zaman sekarang kan pasti YouTube sudah ngerti ini. Beda dengan generasi saya. Maksudnya generasi yang dulu. Minta apa? Nurturing ya dipandu. Nah, kalau zaman sekarang cukup dengan YouTube, semua ada di situ. Problem apapun.
yaitu action. Ini yang penting ini ya. Nah, jadi excellent service itu bagaimana? Nah, kalau kita tadi kan sesuai brosur, bekerja sesuai ini kan termasuk standar ya. Nah, kalau dari saya yang dimaksud excellent service itu bagaimana? Jadi di luar standar tadi, bagaimana? Pertama, melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, jadi, oh ternyata produkmu bisa gini ya. Contohnya, printer barcode yang pakai ribbon. Nah, ternyata selain pakai ribbon, dia juga bisa untuk mencetak direct thermal. Beli scanner yang 2D dari Codeshop CD707. Nah, ternyata oh selain bisa scan barcode 2D juga bisa barcode 1D ya. Terus untuk scan payment juga bisa. Nah, jadi bisa multifungsi alatnya, itu melebihi ekspektasinya. Kemudian, nah ini yang paling disukai oleh customer manapun, ada bonus supplies. Nah, misal beli printer, bonus supplies, beli printer thermal, bonusnya nggak hanya 1 roll, tapi 2 roll isi 500 pieces. Bonus, wah dipotongkan ke siapa ini? Luar biasa, mungkin ya event tertentu, event Agustusan Merdeka. Kemudian ada kunjungan maintenance. Nah, ini sesuatu yang luar biasa juga diharapkan oleh customer. Jadi tidak serta-merta baik jual lepas ya. Kita bisa juga melakukan kunjungan maintenance ke customer dalam bentuk sebagai bentuk ini apresiasi terhadap loyalitas ke produk kita. Bisa jadi dalam bentuk yang sudah kontrak, jadi kontrak maintenance setiap setahun, misal didatangi 12 kali, 1 bulan sekali berarti ya. Atau dalam setahun dikunjungi 5 kali untuk servis, entah rusak atau tidak rusak, di maintenance. Ataupun sebagai bentuk apresiasi tadi, walaupun tidak ada perjanjian, kita visit ke customer. Jadi ada banyak ini, tujuan. Pertama, sebagai bentuk apresiasi tadi. Yang kedua, mungkin biasanya join visit dengan teman-teman sales untuk namanya cross selling. Nah, cross selling itu apa ya? Dulu Pak Rupi menyampaikan cross selling itu menjual produk yang ada hubungannya. Ya, gitu ya mungkin. Ada yang bisa mengkoreksi saya? Silakan. Jadi ketika customer beli printer harganya 1 jutaan, oke, dia rutin beli suppliesnya juga. Nah, ada kita kunjungi. Oh, ternyata kapasitasnya besar. Harusnya dengan segede itu dihandle oleh 3 printer. Nah, kita bisa tawarkan lagi printernya. Kemudian cross selling, kalau cetak barcode pasti butuh alat pembacanya. Nah, kita tawarkan scannernya. Kalau scannernya sudah deal, tuh ini kan dijual. Nah, kita cross selling lagi dengan mesin POS-nya. Tawarkan mesin POS. Kemudian kalau POS sudah jalan, nah, penjualan jalan, nah berarti kan harus ada stok. Nah, bagaimana memantau stoknya? Nah, kita tawarkan lagi PDT. Nah, selain banyak lagi, kemudian karyawannya bagaimana? Nah, kita tawari kartu ID. Nah, kartu ID bagaimana? Kalau mau cetak sendiri ada karyawan baru, tawari ID card printer. Nah, banyak ini yang bisa kita tawarkan sehingga melebihi ekspektasi pelanggan. Kemudian yang kedua, kontinuitas layanan setelah lewat masa garansi. Nah, ini yang sering jadi ketakutan customer ya. Ketika sudah lewat masa garansi, aku servisnya kemana? Nah, di mana? Apakah masih ada? Nah, biasanya mereka akan pasti calling atau kontak dulu ke sales, atau juga kalau sudah pernah ke tim support, nah mereka pasti akan mempertanyakan, ini saya servisnya di mana? Spare part-nya masih ada atau enggak? Nah, seperti itu. Jadi ini penting juga menjamin investasi customer ke produk kita ya. Setelah lewat masa garansi,
ketika ada sesuatu dengan mesin saya, nah gimana nih? Kan nggak mungkin langsung dibuang atau diganti merek lain, tapi di repair. Nah, karena ada hubungan dengan apa ya, efisiensi cost di operasional di bisnisnya. Yang ketiga, nah ini juga penting ini bisa mungkin dilakukan oleh tim customer service ya. Setelah solving oleh tim support atau tim teknisi, jalin komunikasi yang intens pasca penjualan. Nah, jadi kalau selesai servis, nah kita lakukan cold call. Nah, kondisi mesin bagaimana? Apakah sudah diterima? Apakah berfungsi sebagaimana mestinya seperti semula setelah diservis? Kemudian biasanya cross selling dengan tim sales dilanjutkan dengan penawaran supplies-nya. Bisa cartridge, ribbon, atau label. Kemudian ada juga, nah ini yang lebih hot, kita tawarkan produk baru. Misal nih, kenapa kita tawarkan produk baru? Ini jangan serta-merta setelah servis terus ditanyakan ditawari produk baru, tapi ketika servis pas lewat masa garansi rusaknya parah dan itu tidak bisa di-cover garansi apapun, nah kita tawarkan produk barunya. Nah itu mungkin lebih masuk ini. Karena tidak jarang ya, ketika servis suatu printer misal nih dimasuki serangga, entah kecoa, entah cicak, kadal. Nah, pernah di total kena headprint, kena power supply, kena motherboard. Ketika di total loh kok sudah 80% harga mesin ya. Nah, seperti itu bisa kita namanya join ya dengan tim sales daripada dia servis. Lebih baik kita tawari produk baru, garansi full, kondisi mesin juga masih baru sehingga nanti usia mesin pasti lebih lama lagi operasionalnya. Nah, itu yang disebut excellent service. Nah, mungkin teman-teman mau ada yang menambahkan ini, excellent service selain tadi, apa yang mungkin bisa ditambahkan? Ada feedback kah dari teman-teman? Oke, ini menarik banget. Jadi komplit, bil komplit, plit. Ya, jadi eh, teman-teman yang di sini mungkin ya buat tim teknis juga technical support ini tadi udah jelasin semuanya sama Pak Alif. Jadi ya, ilmu salesnya juga ada gimana untuk tadi ada A5 ya Pak. Iya. A6. Nah, 6. Attitude, ability, attention, appearance, accountability, dan action. Oke, mungkin di sini kan ini sesi pertama kali ini tim technical support ini kan berkumpul dan saling jumpa tatap muka. Boleh mungkin ada yang mau sharing? Ada kendala apa sih biasanya di bagian technical support? Mumpung ada Pak Alif ini yang Halo, udah makan Assalamualaikum. asam, garam, mutko. Oh ya, Mati monitor. Waalaikumsalam. Ya, boleh Pak Tito. Halo Pak Alif, selamat malam. Malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Mas Tati, pinjam dulu kacamatanya boleh nggak nih? Oke, gini Pak Alif. Wah, luar biasa sekali nih Pak Alif ternyata nih. Harusnya dari dulu Pak Kori nih, rekrut Pak Alif nih. Dari yang tadi disampaikan Pak Alif, kan ini jelas berbeda sekali dengan apa namanya tim yang ada dengan PT SKI ya Pak Alif ya. Ini kan lebih ibaratnya ke handle langsung apa yang dibutuhkan klien, kayak misalkan setting dan segala macam ke mesin langsung turun ya. Jadi ibaratnya personal tim support ini benar-benar pengaruh banget terhadap apa ya, branding produk tersebut ya. Jadi misalkan, jadi nggak bisa ibaratnya salesnya bagus tapi tim supportnya nggak bagus, tim supportnya bagus salesnya nggak bagus. Nah di sini yang saya pertanyakan adalah kalau di kita kan SKI ini lebih ke bermain dengan file ya Pak Alif ya, terkait misalkan nge-layout, nge-crop dan segala macamnya yang di belakang komputer membuat
data-data customer itu diteruskan kepada tim produksi. Nah, dari A6 ini ada tidak Pak Alif ibaratnya yang benar-benar dapat membantu untuk tim setting UCAD ini sendiri itu dapat benar-benar mengambil atau sinkronnya itu di mana Pak Alif? Mungkin itu Pak Alif yang tanya saya. Terima kasih Mas Fatwi. Oke, jelas Pak Alif untuk pertanyaan dari Tito. Bisa langsung mau jawab ini ya, sudah ada yang ngantri pada mau tanya. Ya, oke. Terima kasih Pak Tito. Wah, ini saya pada belajar dari Pak Tito ini. Kalau saya lihat case yang di SKI ini, nah, betul, ini agak beda ya dengan di MKO dengan di Codeshop ini. Jadi lebih proses pre-salesnya lebih apa ya, rumit karena membutuhkan komunikasi dua arah. Kalau saya lihat ini perlunya di ability ini. Jadi kerja efektif dalam komunikasi dengan konsumen. Untuk membuat desain juga kita perlu komunikasi dengan customer. Jadi konsepnya seperti apa? Kemudian apakah mereka punya desain dasarnya seperti apa? Kemudian kita kembangkan lagi. Kita komunikasikan apakah sesuai dengan keinginan mereka. Karena untuk desain kadang kan customer punya ini maksud dan nilai-nilai tertentu dalam desainnya. Nah, kemudian emang di sini ini pernah juga terjadi di percetak pemesanan label ya, apakah sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi perlu komunikasi yang enggak hanya sekali, 2 kali, kirim file bolak-balik sampai ada approval dari customer. Jadi kelihatannya dari SK ini ya free design ini ya. Nah, sehingga untuk excellent service-nya ya. Sehingga perlu komunikasi yang intens dan sering. Jadi kita tidak bisa membuat asumsi sendiri, oh maunya customer ini, ya udahlah saya buat seperti ini aja. Nah, jadi perlu kita gali, oh nilai-nilai yang dianut customer ini, kemudian maksud dia tuh keinginannya seperti ini. Ketika sudah dalam bentuk apa ya, cetak biru, nah sudah final. Nah, untuk saling melindungi kedua-dua pihak, kita ajukan form approval. Nah, mungkin yang di SKI sudah seperti itu ya, Pak. Nah, sehingga ketika sudah diproduksi, ketika ada yang nggak sesuai, loh Pak, ini sudah deal kemarin, sudah approval desain seperti ini. Nah, tinggal ketika mereka kalau komplain, nah pasti harus mengulangi dari awal lagi. Nah, jadi win-win solution juga, melindungi kedua belah pihak. Nah, itu kalau menurut saya dari Pak itu. Kebetulan saya juga masih apa ya, terus saya tadi agak kode MKU sama kode shop hampir sama. Dengan di SKI ini saya tahunya kartu RFID. Nah, terus ada apa lagi ya, Pak? Mesin. Supportnya. Oh ya, mesin gede-gede nih, mesin cetak ini. Iya, not Pak Alif. Jadi ability ini emang sangat pengaruh banget ya untuk semuanya ya mungkin ya Pak Alif ya. Sales, marketing, support, setting dan segala macamnya. Oke, terima kasih Pak Alif. Mungkin poin yang saya dapat adalah komunikasi ya kalau di kita sendiri SKI, karena yang lebih banyak berperan itu sebenarnya sales ya, yang langsung ujung tombak berhubungan menggali customer segala macam, apa kemauannya customer segala macam, lalu si sales itu menyampaikan kepada tim setting. Jadi seperti itu Pak Alif. Terima kasih Mas Fatwi. Oke, terima kasih Pak Tito, Pak Alif. Jadi jawabannya tadi ya memang apa ya, untuk memahami kebutuhan customer ya, yang pertama mungkin yang paling butuh ya jam terbang. Cuman untuk mencapai jam terbang mungkin bisa disetkan juga kayak tadi disampaikan Pak Alif. Ya, mungkin template juga terkait gimana untuk kesepakatan ini itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi ya teknik memahami customer memang jam terbang bisa menjawab. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Mbak Alif. Oke, karena ini sudah jam 20:02. Caper cepat. Oke. Bu Zara. Cocok Surabaya.
Pernah panik, unit baru pas dicoba di depan user nggak bisa, tapi pas usernya balik atau pulang, unit mesin bisa. Nah, ini sering terjadi. Panik di depan customer, kalau lagi ada customer, entah kenapa mesin tahu-tahu mati. Tapi ketika customernya keluar satu langkah aja, itu langsung bisa langsung ngeprint kayak atau berfungsi itu. Ada tips-tips itu dari Pak Ali. Monggo. Oke, terima kasih. Kok ngeri-ngeri sedap ya? Ada di depannya customer, gak nyala. Customernya yaudah nanti saya hubungi ya. Cetek loh nyala, ngeprint shred. Ya, kalau itu kita lebih ke arah skill ya itu. Jadi mungkin di luar ini. Jadi mungkin kita kena ini apa ya, panic attack. Ini mungkin pernah terjadi. Saya dulu juga pernah kok awal-awal jadi teknisi. Masang ribbon kebalik, akhirnya nggak keluar. Setelah diudak-udak, nah akhirnya kena. Jadi sebelum kita demo, ada baiknya kita melakukan persiapan. Loh Pak, kan ini customer harus dijadwal berarti. Ya enggak seperti itu juga. Nah, kita lebih sering apa ya namanya? Kalau kita sering melakukan pasti terbiasa. Jadi melakukan sesuatu itu juga enggak asing, enggak bingung. Ketika ada problem kita bisa antisipasi. Contohnya kita di jalan ya, kita kan udah biasa gas rem. Jadi tahu kalau kita masih belajaran pasti bingung cara ngerem. Jadi ya pasti. Tapi setelah kita mengalami berikutnya pasti lebih lancar. Nah, jadi di sini memang ada apa namanya kompetensi yang harus kita miliki. Ketika kita jualan ini, tentu harus menguasai produk ini. Seorang support, nah ini malah dituntut wajib menguasai semua produk ini. Tidak ada spesialisasi si A, sales support A, aku printer aja, sales B, scanner aja, enggak seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan support ini harus bisa semuanya karena dia membackup ini. Betul tadi yang dikatakan Pak Tito, sales adalah ujung tombak. Nah, si support namanya juga support, dia mendukung dari belakang. Enggak 100%, jadi ketika ada problem kita backup. Nah, backupnya bagaimana? Kita bisa melakukan ini training juga ke rekan-rekan sales. Oh, kita ngoperasi ada produk baru nih, pengoperasinya kayak gini. Jadi ketika betul-betul di medan perang di depan customer, seorang sales atau seorang sales support pun nancapkan aja butuh skill, enggak sekedar tool, nah, tapi celek mantep, customer percaya dan mesin saya yakin pasti akan berfungsi sesuai yang diharapkan. Nah gitu. Oke gitu ya. Ya, jadi lebih sering kalau sering menggunakan produk, saya yakin akan terbiasa pakainya. Kadang itu ya Pak Alif ya, tanganan ya. Jadi kalau lagi ada Pak Alif, printernya bisa nyala. Kalau ada Pak Alif, masih lagi. Oke. Oke. Oke, ini ada banyak pertanyaan. Yuk, coba boleh. Ini ada Mas Bagas dari CSB. Yuk, boleh saya mau dengar suaranya, mungkin bisa disampaikan nih. Langsung, pertanyaannya menarik. Halo Mas Bagas. Ya, selamat malam Pak Fatbi, Pak Alif. Oke, boleh. Oke, malam Mas Bagas. Iya Pak. Jadi untuk yang saya tanyakan itu tadi, ketika kita harus fast respon kalau ingin excellent, nah tapi kadang kita ketika udah mentok nih Pak, kan kita tanya ke supplier ya. Nah, terkadang supplier itu juga slow respon itu gimana ya Pak ya? Jadi panik sendiri ketika mau tanya kepada vendor atau supplier, tapi kadang supplier sendiri juga slow respon. Ya, boleh Pak Alif, ini pertanyaan yang bertubi-tubi. Ya, oke, terima kasih Mas Bagas. Nah, pertanyaannya. Oke, menghadapi supplier yang fast respon. Nah, ini kan suppliernya kan dari produknya itu kan. Nah, untuk antisipasi, jadi ketika slow respon mungkin kita
kan kita juga dikejar customer. Nah, jangan ragu juga, kita tetap minta support ke customer, jangan bosan. Kemudian kalau emang nggak dapat hari itu juga, nah kita bisa minta waktu. Kapan sih saya dapat jawabannya? Jadi kita deadline, kita minta estimasi waktu. Nah, kemudian berikutnya, nah kita request. Kita bisa enggak di training untuk produkmu ini? Karena kok saya ketika menghadapi pertanyaan customer, saya kok nggak bisa jawab, apa pengoperasian saya kurang optimal untuk produk ini. Nah, mungkin bisa di cover kebutuhan customer, tapi saya nggak tahu. Nah, bisa enggak kita minta ininya, waktu dari supplier untuk di training. Bisa juga training Zoom seperti ini, ataupun mereka punya video panduan. Nah, tadi seperti yang masih masuk di ability ya, kita ini dalam hal ini kita sebagai customer ini, kita minta chat kebutuhan kita. Jadi kita memang harus siap perang ini. Ketika sebelum ditanya customer, kita sudah punya tool-toolnya. Jadi mulai untuk support itu video panduan. Kalau lebih baik lagi kalau video panduan yang versi kita sendiri, bukan dari factory. Jadi kita bisa menyebutkan merek kita dengan secara lebih jelas. Kemudian driver, nah kita juga harus punya driver. Kemudian driver ini kita coba ke berbagai sistem operasi yang ada. Windows 8, Windows 10, Windows 11. Nah itu juga kita harus siap. Kemudian dokumentasi lainnya ya seperti PDF settingan, kemudian tools lain untuk mungkin analisa atau utility, kita juga harus siap. Nah, semuanya itu bisa kita siapkan dalam ini. Kita kan dapat tool kerja ya, laptop atau komputer. Jadi ketika di hadapan customer, kita bisa langsung berikan, oh kita cek pakai ini. Oh ini kok rusak ya? Coba kita cek dulu Pak ya sebelum masuk servis. Oh ternyata benar Pak, statusnya dia enggak ready. Nah, sehingga kita bisa analisa lebih cepat, kemudian customer juga, oh paham, sudah dicek. Soalnya kadang kalau customer ditinggal seperti aja ketika servis, enggak jarang sih mereka mempertanyakan, ini dikerjakan enggak ya? Tapi kalau sudah ada analisa di awal, oh analisa pertama ini, kita lanjutkan Pak ya, cek lebih detail lagi. Nah gitu Mas Bagas, jadi kita harus punya toolnya sebelum berperang ini. Toolnya dapat dari mana? Nah, tentu saja dari suppliernya itu. Itu Mas Bagas. Oke, baik. Terima kasih Pak Alif. Udah puas Mas Bagas. Sudah Pak. Oh, kok kalau saya malah belum puas. Gini Pak Alif, biasanya Ya. untuk case-case kayak gitu kan biasanya kita kalau di training sih oke sudah di training, cuman ya gitu, semua alat kan pasti ada case-nya masing-masing, entah kadang tahu-tahu begini, atau ada hal yang mungkin customer sendiri pelajari, tapi kita sendiri belum pernah disampaikan oleh supplier, belum pernah dikasih tahu oleh supplier. Itu mungkin ada tips nggak Pak Alif untuk mengantisipasi itu? Kadang kan juga kita ngalaminnya gini sih, kalau kita nggak nanya, kadang kita nggak dikasih tahu. Jadi gimana tipsnya supaya kita ya bisa lah untuk menghandle yang seperti itu. Karena case itu kan banyak banget. Contoh kalau kita diajarin di timbangan cara cetak pakai label. Nah, tahu-tahu keceplosan, oh ini bisa cetak kertas juga. Nah, terus ternyata belum pernah diajari pakai kertas, ngapain pakai kertas. Nah, itu kan apa ya? Dan kadang customer juga nanyanya serumit itu. Ada nggak Pak Alif mungkin ada tips-tips buat kita para yang di lapangan? Oke, terima kasih Mas Fatfi. Oke, betul. Yang di customer itu pasti pertanyaannya kadang di luar teks. Jadi kita mengoperasikan mesin ini sudah sesuai. Jadi tiba-tiba dari customer, bisa enggak printer ini untuk ngeprint gambar? Waduh, printer untuk ngeprint gambar. Nah, oke. Nah, dalam hal itu kita emang harus sering-sering mendapat masukan dari customer emang. Jadi kita juga enggak usah gentar. Kita namanya reframing. Nah, jadi
kita gali kebutuhan customer secara detail. Oh, kok nggak kayak biasanya ya? Biasanya sebuah printer dipakai untuk ngeprint barcode, ngeprint nama barang. Ini untuk ngeprint gambar. Tujuannya untuk apa? Nah, kita gali. Sanggup enggak secara spek printer melakukan itu? Atau timbangan. Nah, timbangan dia minta model seperti ini, model seperti ini. Itu customer enggak salah juga sih, dia ada keinginan seperti itu di luar yang biasanya, yang umum. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, kita harus sering experience, sering latihan juga. Jadi tahunya latihan memang dari permintaan customer. Kalau customer minta gini, nah kita harus segera juga cari solusinya. Nah, caranya ya pertama betul, kita minta bantuan ke supplier. Bisa enggak seperti ini? Nah, kemudian kita juga lakukan reframing. Jadi seperti di mungkin awal pandemi ini ya, kita banyak melakukan reframing di semua produk di mungkin di MKU dan Kodeshop ini. Kalau dulunya apa namanya printer untuk stok barang, untuk label barcode, kemudian beralih ke healthcare, kemudian scanner begitu adanya e-faktur, biasanya untuk retail, sekarang ke akunting untuk membaca e-faktur itu barcode-nya. Jadi kita harus banyak-banyak terima kasih ke customer yang komplain sebenarnya. Jadi ketika minta permintaan baru, oke, kita minta waktu Pak untuk mendesain seperti ini atau kebutuhan Bapak bisa enggak di cover dengan mesin kita ini. Tentu saja kita dengan ini apa namanya ya, kita logika juga, sanggup enggak ya mesin tipe ini untuk kebutuhannya ini. Siapa tahu kita juga kalau perlu mendatangkan tipe yang lebih baru lagi. Nah, sehingga apa yang diharapkan customer juga terpenuhi dan kita tidak mengecewakan customer. Nah, itu Mas Satfi. Ya, terima kasih banyak Pak Alif. Itu sangat menjawab ya. Jadi mungkin kalau bagi tim teknis di sini ada yang masih ketar-ketir, mungkin kalau sales bisa ada backup. Coba nanti saya tanyakan ke teknisi lah. Teknisian, saya backupnya siapa? Hingga ini sih kesiapan buat mentalnya sama reframing tadi. Jadi itu benar-benar jurus jitu dan ampuh. Terima kasih banyak Pak Alif. Oke, mungkin Mas ini. Fatfi. Iya, Bu Sandi. Iya, mungkin saya bisa ngasih tambahan sih. Kalau dari kita kacamata customer ya. Boleh. Kalau dari penjelasannya Pak Alif tadi itu kan sebenarnya dari teknisi. Memang kadang kalau teknis itu masih belum terlalu luas. Jadi istilahnya sih seperti ini. Sebenarnya kalau kita bayangkan aja bahwa kita itu adalah sebagai customer. Customer itu butuhnya apa sih? Kan butuhnya itu adalah semua pangkal masalah itu sebenarnya dikomunikasi. Nah, kalau tadi kan Mas siapa yang bertanya ya? Mas ini ya, Mas Bagas, terus dilengkapi sama Mas Fatfi gitu kan. Jadi sebenarnya itu pasal yang penting itu adalah sebenarnya kalau mau itu adalah menjelaskan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kan jadi gini kan intinya masalahnya itu kita panik ya kan, supplier tidak memberikan jawaban. Misal nih firmware-nya ya kan, firmware-nya nggak connect atau istilahnya itu tidak bisa dengan aplikasi si user, misal seperti itu. Ini gimana nih solusinya kan di situ. Nah, sedangkan kan seringkali juga sebenarnya kalau teman-teman teknisi itu tanya ke suppliernya, bahkan suppliernya sendiri pun itu nggak punya jawaban. Ada Kak kayak gitu kondisinya. Jadi suppliernya sendiri itu baru menemukan case ini di customer A ini gitu. Ya kan? Terus ini backupnya gimana gitu. Ini kan sebenarnya pangkal masalahnya. Ya kan? Kita udah tanya ke supplier, suppliernya iya kalau syukur-syukur suppliernya ada yang suppliernya itu nggak menjawab atau mungkin dia libur gitu ya kondisinya si supplier ini libur 3 hari gitu atau pas hari Lebaran di mana kita nggak dapat solusi atau jawaban. Kalau tips dari saya sebenarnya sih kita sebenar-benarnya atau sejujur-jujurnya menjelaskan ke customer. Dalam artian apa? Tim teknisi itu bisa menjelaskannya seperti ini. Oh Bapak, ini adalah case yang khusus yang baru kita temui di produk yang Bapak beli. Kebetulan sekali.
Itu. Jadi kita menjelaskan di sana. Di sini yang bisa kami lakukan solusi adalah kami minta waktu untuk case ini itu paling lambat adalah tanggal, jam, dan waktu sekian. Jadi benar-benar didetail. Ya, kalau misalkan itu ekstrimnya sampai tidak ada unit pengganti ya Mas Fatwi. Tapi kalau ada unit lain yang masih bisa menggantikan, ya tergantung kebijakan masing-masing company. Misal bisa diretur atau ditukar atau apa unit yang dipinjamkan, itu tergantung masing-masing company. Tapi kalau yang paling simpel atau yang paling gampang di technical support, itu memberikan jawaban adalah meminta waktu. Misal anggap aja kalau ini dirasa kan teman-teman sudah pasti tahu nih instingnya, wah ini pasti 3 hari nih, wah ini pasti 1 minggu nih, kayak gitu kan. Diolor sedikit, Pak, tolong beri kami kesempatan untuk mempelajari case di produk ini, karena kebetulan baru pertama kali kami temui case ini, kayak gitu. Jadi kasih ya jangan sampai 1 bulan lah ya, tapi istilahnya 1 minggu gitu, misal kami minta waktunya ya Pak, gitu. Mereka pasti istilahnya menerima kok. Jadi istilah itu pokoknya komunikasi aja yang penting. Pasti mereka menerima. Hal orang customer marah atau kita sendiri itu marah kalau kita istilahnya itu tanya baru dijawab. Nah, kalau kita diinfoin sebelum kita tanya, pasti kita seneng. Oh ya sudah, kita akan cukup mengerti kok di situ. Itu sih jawabannya. Nah, nanti kalau ternyata belum ada solusi lagi gimana, Bu? Minta waktu undur lagi. Sebagus apapun pelayanan, customer pasti menilainya ya tahu sendiri di situ. Tapi intinya yang terpenting adalah sampaikan dulu di awal kondisi kita seperti apa. Itu aja kuncinya. Terima kasih Mas Fatwi. Oke, terima kasih Bu Santi. Ada yang mau Terima kasih Bu Santi. dijelasin Bu Santi? Tim teknis nih, yuk. Sambatan di sini tempatnya. Oke, cukup? Ada yang mau nambahin ini? Mungkin Pak Kori ada yang mau nambahin, Pak? Boleh saya tambahkan Pak Fatfi. Selesai Pak. Siapa ini? Oh, Pak Septian. Pak Septian. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, siap. Satu. Oke, gini. Saya mau tambahkan apa yang tadi disampaikan sama Bu Santi ya. Ini seru banget. Case-nya kalau dibahas memang bisa sampai malam nanti. Cuma saya mau nambahkan sedikit. Saya mau sharing cerita terkait apa ya. Saya pernah ada kendala terkait website gitu ya. Jadi terkait website ada kendala di website, saya butuh ini urgent harus segera diselesaikan gitu loh. Saya mesti komplain ke pengelola website itu, penyedia jasa layanan website itu, dan dari mereka itu dengan santainya silakan Pak Bapak daftar dulu di tiket kayak gitu. Padahal saya udah benar-benar, wah ini nggak bisa, urgent ini harus segera dijawab. Nggak bisa. Kalau nggak dijawab sekarang, waduh, bisa berabe dan segala macam. Tapi ternyata dari mereka itu dengan santainya menjawab seperti itu. Silakan Pak, ini tiketnya Bapak seperti ini, nanti silakan ditunggu 1 kali 24 jam, nanti ada tim kita yang menghubungi Bapak. Nah, ya dari case ini kita bisa belajar satu hal yang penting. Jadi sebenarnya itu terkait support atau terkait service ya, customer service atau kita bilang tadi bahasannya service excellent ya. Itu memang bisa dibilang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alif dari awal sampai akhir sesi itu benar banget. Tapi ada satu hal yang teman-teman support ini perlu paham. Jadi sebenarnya support itu tidak ada yang tidak bisa ditunda. Ya. Itu juga bagian dari service excellent loh. Dengan tiketing tadi, artinya dengan tiketing ini menunjukkan bahwa perusahaan Anda ini bonafit loh. Sampai berani menerapkan peraturan seperti itu, dalam artian Anda benar-benar terstruktur, tersistem. Ada sistem yang mengatur gitu loh. Nggak hanya serta-merta ada customer komplain atau tanya sekarang, dijawab sekarang. Nggak gitu. Justru perusahaan yang bonafit, perusahaan yang besar itu, ada komplain atau minta support atau minta panduan dan segala macam,
itu harus lewat tiket. Dan ini sudah saya buktikan di beberapa perusahaan dan memang benar harus lewat tiket, nggak bisa seenaknya, Pak, saya itu sekarang, saya telepon sekarang ya harus dilayani sekarang, nggak ada kayak gitu. Justru yang kalau Anda telepon sekarang dilayani sekarang, Anda patut curiga, gitu. Perusahaannya saya tas wingi paling bukae. Gitu. Jadi kalau perusahaan besar itu justru akan melalui satu sistem. Nggak serta-merta sekarang minta dilayanin, sekarang dilayani juga gitu loh. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang saya tangkap tadi dari pertanyaan Mas Bagas itu adalah bingung gimana cara jawabnya ke customer. Bener nggak, Mas? Iya kan? Bingung. Ya, benar, Pak. Iya. Karena sampean waduh depan sampai customer misalkan. Kecuali customer-nya datang, memang kita tetap butuh waktu. Bisa kok meskipun customer datang, Pak, mohon maaf, ini memang kita sedang ada antrian terkait tiketing di perusahaan kita, ada sistem namanya tiketing, Pak. Ya, dan ini nanti terkait ini servis dan segala macam, kita akan bantu untuk prioritaskan, bilang aja kayak gitu. Ya, jadi tetap melewati satu sistem. Ini akan melindungi Anda dari hal-hal yang kayak tadi ditegaskan sama Pak Fatfi. Jadi aku nggak paham, ini baru pertama kali ada case ini. Tapi kalau kita menjelaskan ini baru pertama kali, seakan-akan itu apa namanya? Seakan-akan itu apa ya? Wah, ini isok tagak saja nih. Bisa enggak sih sebenarnya servisnya ini kok masih baru tak? Kok kayak gini aja nggak ngerti misalkan. Masa ini case pertama? Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya? Bisa juga pakai cara Ibu Santi kalau memang kepepet, benar-benar sudah nggak bisa dielak lagi, bisa pakai cara Ibu Santi tadi. Tapi saya bisa kasih tips kepada teman-teman semua support di sini itu pakai sistem tiketing tadi itu kan lebih aman dan melindungi teman-teman semua. Ya. Jadi bisa menjaga dua sisi, dari perusahaan juga nama baiknya terjaga, dari Anda juga bisa lebih punya waktu untuk tanya ke supplier, punya waktu untuk cari tahu, coba-coba, ya. Itu sih kalau dari saya, Pak Fatfi. Mungkin bisa coba dipraktekkan nanti ya ke depannya. Monggo saya kembalikan ke Pak Fatfi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Kori. Jelas banget ya, tadi udah dijelasin juga sama Pak Alif tentang accountability. Jadi dicontohkan dari di online tuh adanya tiketing. Jadi offline pun juga tidak memungkiri ya, bisa menggunakan seperti itu. Bahkan contoh di Kota Jakarta pun juga saya lihat juga menggunakan itu. Dan itu yang penting dari kita sih bentuk pertanggungjawaban. Jadi ya sama sih, saya juga kalau komplain contoh saya pakai Excel. Saya beli pulsa tiap bulan, beli kuota tiap bulan, giliran mati antrinya, astagfirullah. Jadi pede aja terhadap sistem itu, sistem tiketing. Jadi nggak ada masalah ketika customer ada yang berontak dan sebagainya. Memang di perusahaan ini ada peraturan yang seperti itu. Ini mungkin sedikit menjawab terkait pertanyaan lanjutan dari Mas Dedi Kocok. Oke, Mas Dedi Kocok, tadi kurang lebih pertanyaannya nyambung dengan apa yang dijawab Pak Kori. Ada tambahan mungkin Mas Dedi? Sudah Pak sudah jelas dengan jawaban sama Mbak Ari dan Pak Kori. Sudah mewakili. Oke, sudah mewakili ya. Iya, ini jadi panjang dan temanya nyambung juga di sini. Jadi ya pertanyaannya udah habis semua. Mungkin kalau dari saya ini udah cukup. Dari Pak Alif ada mau tambahan? Langsung kuis? Oke, langsung kuis. Boleh, langsung kuis Pak Kori. Oke, langsung kuis ya. Saatnya kuis. Ya, oke. Teman-teman nanti saya kasih linknya sebentar. Tadi saya sudah copy. Coba teman-teman bisa akses link yang saya share di chat Zoom. Coba silakan diklik, nanti daftar. Nanti teman-teman akan terdaftar di kuisnya. Bentar ya. Kita sama-sama cek. Pak Alif, ini yang share screen siapa ya?
Pak Alif atau siapa? Oke. Saya bisa share screen. Nah, oke, sudah muncul. Ini total ada 42 peserta. Silakan daftar dulu. Oke, baru 23. Ada lagi. Yang ketiduran bangun-bangun. Yuk. Dua empat. Yang lain mana nih? Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo, teman-teman. Sudah jam 8:30. Yang tidur bangun, yang mimpi bangun. Berangkat Pak Kori. Tunggu Pak Tito. Masih ada yang masuk Pak Tito. Ayo terminal terakhir, bangun dah terminal terakhir. Itu 9 saja. Yuk, naik lagi yuk. Dari 41 nih. Oh, ada 1. Ada yang nggak bisa login atau gimana? Ada kendala? Tiga dua. Gimana Pak Khotfi? Monitor Mas Abin belum? Enggak? Iya Pak, halo. Udah join di situ? Sudah join quiz? Belum Pak, belum. Tunggu Pak, tunggu. Tunggu Pak, tunggu. Keburu imsak. Masih beli cilok. Habis pasang gas, maaf. Oke. Power up-nya, Pak. Sudah ya. 33, gimana Pak Fatli? Mulai atau tunggu dulu nih? Langsung aja Pak, rasanya udah join semua Pak. Langsung ya? Oke, Tarik, teman-teman. Mang, tarik. Kita mulai ya. Silakan. Silakan dijawab. Oh, kok banyak yang salah? Banyak yang merah nih.
Alif benar semua. Abaikan Pak Alif ya. Oh, ketikanya belum selesai loh, sudah hilang. Padahal tak kasih 3 menit itu, Bu. Loh, enggak, belum ngetik, ke enter hilang. Pencet. Yang terakhir itu kan harus jawab banyak loh. Oh, iya. Nah, itu Pencet ya. gimana enternya itu? Enggak dikasih pilihan ya. Aduh, warna-warni. Merah, hijau, merah, hijau. Luar biasa Pak Alif, benar semua. Wah, kita aplaus Pak Alif. Nanti yang banyak videonya jadi tim support, Pak. Tak salahnya akeh ae ben gak support aku Pak Bardi. Bu Santi ngulang, Bu Santi. Bu Santi remedi. Penasaran yang terakhir itu loh, diketik kok hilang gitu loh. Oke. Permainan panitia itu, Bu. Biasa ini, Bu. Aku ini kreset 0 malahan coba. Tolong panitia. Oh, itu kan enek kan Syafi'i 0 loh kan terakhir kan. Ini permainan panitia. Gak digarap aja nih. Oh, gak digarap. Khusus Loginku akun dihack, RI. Bu. Loginku dihack iki kayak aneh. Admin jangan ikut-ikut ya. Nilainya Oh, iya. bagus kan. Ya apa Aku admin jadi support saiki, Pak. Double itu. Bu Santi abstain saja, Bu. Double gajinya itu. Oke, sudah? Oh, belum ini. Ada 2. Bisa, masih belum. Yang 1. Wah, oke. Sudah ya? Oke. Terima kasih, teman-teman. Ini berarti Bu Santi ya? Midi. Bu Santi wis enek Paling kerpeane kok tinggi. ngarepe mau. Bu Atira, Pak Slamet, Loh, Adit, langsung 100% kan? Kan Aan. dibilangin yang terakhir itu kok. Iya, oke. Pak Slamet dan Yosi. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Fatfi. Silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Terakhir, terima kasih banyak Pak Alif dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat. Foto. Foto dulu, jangan lupa. Fotonya belum. Gopo ya, Mas Fatih. Sudah open cam semua gitu. Moderatornya gelap soalnya, makanya bingung fotonya. Ternyata itu pakai kacamata 3D soalnya. Oke ya, udah waktunya foto ya. Senyum yang lebar dong. Oke, saya hitungin 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mas yang tadi motong. Oke, terima kasih banyak Pak Alif dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu di Rabu depan, Kamis depan. Iya benar. Kamis depan dan mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Terima kasih Mas Farid. Terima kasih Mas Fatri. Terima kasih Pak. Terima kasih panitia. Terima kasih hadiahnya.